Pemirsa, senang sekali saya Latifah Tulhairani dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini, edisi Senin 15 Mei 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Diskusi publik digelar pada pagi tadi, tepatnya di Aula Prof. Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Diskusi publik ini membahas terkait penataan kampanye politik di media sosial dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Halo Sobat Akademika Unhas, kembali lagi bersama saya Andi Putri Najwa. Hari ini Senin 15 Mei 2023, tepatnya di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 FISIP Unhas. Sedang berlangsung diskusi publik dengan tema penataan kampanye politik di media sosial untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang informatif dan edukatif. Diskusi publik dibawakan oleh 4 pemateri, yakni Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenrelangke Mukhtar PhD, dosen Ilmu Politik Unhas, Profesor Dr. Muhammad SIP MSI, anggota KPU Provinsi Sulsel Koordif Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Misna M. Atas, dan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel Samsuar Saleh, serta dihadiri oleh Sivitas Akademika Unhas. Pada diskusi ini membahas syarat-syarat pemilu berintegritas, penataan kampanye politik di media sosial untuk persiapan pemilu, dan tentunya menjadikan media massa yang independen, informatif, dan edukatif. Diharapkan pula kerjasama stakeholder dalam bidang pengawasan kampanye politik di media sosial agar lebih dimasifkan antara lain dengan Bawaslu, Dewan Pers, lembaga survei, komunitas pengelola media sosial. Diskusi dihadiri dengan antusias tanya jawab oleh para peserta. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya dan The Indonesian Institute melalui penelitian ini berharap agar pengawasan terhadap kampanye di media sosial itu ditegakkan sesuai aturan. Tapi lebih dari itu yang penting adalah kesadaran publik, penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk mendorong kampanye yang informatif dan edukatif. Dan tentu saja ini bukan hanya kampanye di media sosial ya. Dan tentunya teman-teman dari teman-teman media juga mendorong hal tersebut. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas nama TI ke Sivitas Akademi Unhas, terutama FISIP yang telah berkolaborasi bersama dengan kami. Senang sekali melihat kehadiran banyak peserta dari beragam pihak dan semoga ini jadi bagian dari pendidikan politik untuk pemilih juga, terutama pemilih-pemilih muda. Dan apapun yang kita diskusikan hari ini seyogyanya bisa bermanfaat dan bisa diteruskan apapun afiliasi kita dan kita menjadi pemilih yang bijak dan cerdas. Saya rasa pertemuan seperti ini sangat bagus dan perlu Anda bisa itu berlanjut di dalam mengedukasi sivitas Unhas maupun masyarakat luas. Ini sangat penting di dalam menjelang menghadapi pemilu 2024. Di mana di dalamnya ini ada beberapa edukasi bagaimana masyarakat lebih cerdas memilih, melihat, memilah-milah visi misi dari calon-calon pemimpin kita. Ya. Baik pemirsa, kita sama-sama berharap setelah diadakannya diskusi publik di FISIP Unhas ini membuat kampanye di sosial media lebih jelas, tegas, dan komprehensif. Andi Putri Najwa, Salman Iskandar, Unhas TV. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin menggelar acara Halal Bihalal sebagai bentuk silaturahmi dalam mempererat hubungan antar sesama. Acara ini dilaksanakan pada Minggu 14 Mei 2023 dan diikuti sekitar 1.000 orang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ratusan hingga ribuan orang dari berbagai kalangan terlihat hadir dan antusias mengikuti kegiatan Halal Bihalal Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Halal Bihalal menjadi salah satu tradisi yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk silaturahmi antar sesama umat Muslim. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di ES Building Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar dan dihadiri sekitar 1.000 orang. Di antaranya Dekan Fakultas Pertanian, Ketua IKA Universitas Hasanuddin, mantan dekan dan guru besar
sejumlah dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Fakultas Pertanian. Alhamdulillah dari keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin mengadakan acara silaturahmi dan halal bihalal. Tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh keluarga besar. Jadi sivitas akademika, kemudian alumni, dosen, petugas cleaning service, driver, dan mahasiswa semuanya hadir. Ini semua untuk menjalin silaturahim, menyambungkan, menjalin dan menghubungkan silaturahmi yang ada di antara semua keluarga besar Universitas Hasanuddin, di mana ini dilakukan untuk mengangkat tema belajar dari masa lalu, kolaborasi hari ini, dan meraih sukses masa depan. Itu yang selalu Ketua Umum sampaikan supaya acara ini menjadi rohnya itu, seperti itu. Bapak, kalau kita lihat tadi tamu yang hadir semuanya menggunakan dress code pakaian putih, Bapak. Apakah ini sudah menjadi ketentuan yang wajib, Bapak? Jadi kami sampaikan kepada peserta yang hadir menggunakan dress code putih. Ini yang mendaftar link peserta itu ada sekitar 748 orang, dan kita prediksikan ini lebih, mungkin ada sekitar 1000-an yang hadir. Kita sampaikan supaya semuanya sama, ini suasana silaturahim, halal bihalal, nuansanya putih supaya bersih dari hati untuk dapat kolaborasi untuk Unhas masa depan. Saya kira. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan doa dan ceramah, kemudian laporan ketua panitia, hingga sambutan dan pidato dari Dekan Fakultas Pertanian dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Nah, ini ajang untuk silaturahmi, kemudian tadi seperti dikatakan Ketua Panitia bahwa success story seluruh senior-senior alumni bisa disampaikan kepada generasi muda atau mahasiswa Fakultas Pertanian sekarang ini. Kemudian kalau ada alumni kita yang sukses di berbagai bidang, ini harus mentransfer ilmunya, pengalamannya ke junior-junior yang masih ada di kampus. Kemudian ke depan, ini mimpi besar kita ke depan. Di Indonesia ini masih kurang alumni kita masuk di sektor bisnis. Padahal kalau sektor bisnis bergerak, ekonomi bergerak, negara kuat, pertumbuhan ekonomi meningkat. Coba lihat ketahanan ekonomi Indonesia, itu ditopang oleh sektor pertanian. Nah, kita ini negara agraris, ini Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian bagaimana mengelola sumber daya alam, karena kita ini adalah negara agraris, ini kita kelola sumber daya alamnya. Kita ini negara yang kaya banget, sehingga tahan terhadap resesi, tahan terhadap tekanan ekonomi. Indonesia ini mungkin masuk 10 besar dunia ekonominya yang mampu bertahan di saat COVID-19 itu menyebar seluruh dunia. Berbagai kegiatan lain yang mengisi acara halal bihalal ini, diantaranya penampilan lagu religi dari Dharma Wanita Fakultas Pertanian, pengumuman pemenang undian atau door prize, kemudian juga ada penampilan dari Ika yang merupakan salah satu alumni KDI, dan ditutup dengan makan siang bersama. Ya, harapan saya Fakultas Pertanian ini akan semakin kuat, semakin kompak, dan semakin sukses ke depannya. Saudara, acara halal bihalal Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin berjalan lancar dan penuh kebersamaan. Dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, tali silaturahmi antara sivitas akademika, para dosen, dan para alumni dan mahasiswa semakin terjaga dan semakin erat. Zulkarnain, Salman Iskandar, Unhas TV. Gerakan peduli kucing liar semakin marak dilakukan, termasuk di lingkungan kampus. Salah satunya yaitu komunitas pecinta kucing Unhas yang rutin melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya yakni street feeding yang dilakukan pada Sabtu kemarin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk membantu sesama makhluk, salah satunya melalui komunitas. Seperti halnya komunitas pecinta kucing Universitas Hasanuddin yang didirikan oleh Nur Makfirah Rafiuddin, mahasiswi kedokteran gigi pada September 2018. Komunitas ini beranggotakan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas Universitas Hasanuddin. Selain itu, komunitas ini juga memiliki beberapa program yang berhubungan dengan kucing-kucing liar yang berada di area Unhas. Salah satunya adalah street feeding atau kegiatan memberi makan kepada hewan seperti kucing yang tidak berpemilik. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap minggu pada hari Sabtu. Kalau komunitasnya itu sendiri awalnya tertrigger karena pandemi ya, bulan Maret itu pandemi, kemudian semakin lama tidak ada tanda-tanda pandemi akan mereda, jadi berdasarkan kekhawatiran itu kita bergerak bersama untuk sekedar memberi makan kucing yang ada di kampus karena kantin sudah terlalu lama tutup dan khawatirnya mereka mati sedikit demi sedikit. Baik, kalau untuk syaratnya ini untuk masuk di komunitas pecinta kucing ini, apa saja syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, Kak? Untuk syaratnya sebenarnya simpel, selain harus mahasiswa Unhas, kita juga mensyaratkan untuk memiliki value dan komitmen, karena keanggotaan kucing Unhas ini berlaku seumur hidup. Jadi selain memiliki naluriah yang sama untuk peduli terhadap kucing, tentunya harus merawat dan menjaga semangat itu bukan hanya untuk suatu masa atau waktu tertentu, tapi untuk bisa sama-sama terus peduli. Baik, untuk harapannya sendiri, Kakak sebagai pendiri, ke depannya seperti apa untuk komunitas pecinta kucing ini, Kak? Harapannya semoga kucing Unhas ini bisa terus memberi impact yang positif dan juga meningkatkan awareness teman-teman yang ada di Universitas Hasanuddin ini untuk peduli bukan hanya ke sesama manusia tapi juga ke sesama makhluk hidup, sehingga Unhas memiliki wajah yang lebih baik di antara sesama universitas tinggi lainnya, yang moralnya juga mencerminkan moralitas yang tinggi terhadap sesama makhluk hidup. Saudara, sebagai makhluk sosial, sikap tolong-menolong dan membantu menjadi salah satu kewajiban kita. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk lain ciptaan Tuhan, seperti salah satunya adalah kucing. Dan diharapkan komunitas pecinta kucing yang ada di Universitas Hasanuddin ini tetap terus dijaga dan dikembangkan hingga menjadi contoh di luaran sana. Zulkarnain, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa kurang lebih 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifah Tul Hairani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.